Nah, cuman ini pengeluaran lama, belum ada Bluetoothnya ya, tetapi dia sudah menggunakan USB, tetapi belum menggunakan konektor besar, masih konektor kecil ya. Ini masih konektor mikro. Kali ini kita akan coba untuk cek ulang apa keluhan ataupun kerusakan pada head unit ini. Pada sebelumnya sempat saya servis kemarin malam ya, sempat saya perbaiki. Sudah sempat saya ganti komponennya ya. Ini mungkin kelihatan ya. Ini ya, ada beberapa komponen yang saya gantikan. Sebentar saya dekatkan dulu lampunya. Ini ya. Ini ada elko juga yang saya ganti. Ada beberapa biji ya yang saya ganti elko. Elko besarnya juga ya saya gantikan, dan juga diodanya, karena ada beberapa dioda yang sudah mencurigakan ya. Ini dioda yang terhubung ground ke ACC ataupun ke baterai ya, ke baterai mobil ataupun ke tegangan DC 12 voltnya, yaitu kebiasaan pada head unit itu menggunakan kabel warna kuning ya, dan untuk kabel warna merahnya itu untuk ACC. Nah, jadi di sini ada beberapa juga komponennya yang istilahnya seperti elko ya, yang jenis elko banyak yang sudah agak-agak berkarat ya, kayak ada kerak-keraknya kayak gini. Cuman di sini tidak terlalu saya fokuskan dulu karena ini bukan untuk di switchingnya ataupun di power supply-nya ya. Ini bukan bidang power supply-nya. Tetapi ini saya cek di jalurnya, ini masuknya ke bagian input ataupun output ya, yang keluar melalui kabel RCA seperti ini. Jadi di sini juga ada elko yang saya ganti, yang dulunya seperti ini ya bawaannya. Saya gantikan yang model kayak gini. Ukurannya juga lebih besar ya ketimbang bawaannya. Di sini bawaannya 100 mikro per 16 volt, saya ganti dengan 220 per 35 volt ya. Dan yang satunya 470 mikro per 16 volt. Dan juga di sini ada salah satu ibarat transistor ya. Ini transistor. Karena saya cek ini bukan seperti dioda, tetapi ini transistor ya, dengan kodenya BD 438 ya, BD 348. Ini saya ganti juga dikarenakan yang punya lamanya seperti ini ya. Mana punya lamanya, udah nggak tahu lagi ya. Pokoknya punya lamanya itu sudah saya cek dengan multitester, tidak ada tegangan sama sekali ya, tidak ada fungsi sama sekali yang bawaannya. Biasanya kalau rusak itu terkadang ada juga, kita cek menggunakan multitester analog, dia itu kita bolak-balik tetap bergerak ya di jarum avometernya. Nah, setelah itu saya gantikan dengan yang baru. Bukan baru juga ya, ini copotan juga. Jadi untuk fleksibelnya juga ini ya, untuk fleksibelnya ini ada sebahagian daerah disebut dengan selendang ya. Ada juga disebut dengan fleksibel yang fungsinya juga sama. Di sini saya menggunakan fleksibel copotan juga ya, kebetulan fleksibel bawaannya sudah kayak gini ya, sudah koyak-koyak ya, jalurnya ini sudah nggak bisa kita gunakan lagi ya. Jadi saya gantikan dengan ini
Cuman di sini fleksibelnya jalurnya lebih banyak ketimbang yang bawaannya. Ini lebih 5 jalur ya, 5 kaki, 5 pinnya. Udah saya potong ya, saya ambil sesuai dengan yang dibutuhkan oleh soketnya. Oke, baik kalau begitu coba langsung aja kita mulai ke pengecekan ulang. Apa permasalahan pada double din ini sehingga tidak mau hidup, tetapi lampu powernya nyala ya dalam posisi standby. Oke, sekarang kita balik dulu ya untuk double dinnya, untuk hidupnya. Oke, seperti ini ya. Nah, sahabat YouTube, di sini kelihatan ya. Ini maaf ya, ini kabel saya jumper biar mudah saya kerja. Di sini udah pernah saya copot ya. Di sini ada IC step down, ada 2 biji ya IC step downnya. Ini IC-nya regulator juga dia. Dari tegangan 12 volt ya. Untuk DC out-nya itu DC in-nya 12 volt dan out-nya itu 5 volt maksudnya. Dan ini juga sama ya, dengan jenis yang sama, kode juga yang sama. Cuman salah satunya kemarin itu yang saya cek di sini ini rusak ya. Ya ini short. Shortnya ini dikarenakan transistor yang tadi saya jelaskan ya, ini ya. Ini penyebabnya di sini. Konsletnya ini jadinya merembes kemari. Nah, dan juga ada di sini 2 IC kecil ya. Ini juga sejenis transistor, saya cek ya, sejenis transistor. Cuman ini jenis SMD, jenis kecilnya. Ini juga bermasalah, saya sudah gantikan dari copotan. Tetapi belum ada hasilnya ya. Belum ada hasil yang bahwasanya di head unit ini belum hidup sama sekali. Nah, nanti kita akan periksa lagi karena ada curigaan dari saya ini kan head unit lama sekali ya, dan kata si pemilik sudah lama sekali juga terbengkalai di tempatnya. Dan juga sewaktu pertama saya buka di PCB-nya ini kayak ada bekas-bekas kena air lah seperti itu ya. Nanti kita periksa lagi. Oke, sekarang kita kasih supply-nya dulu ya dengan tegangan 12 volt. Di sini sudah saya sediakan konektornya ya, untuk trafonya, topo adaptornya 12 volt. Oke, untuk sahabat itu bisa dilihat di sini nanti ya. Di sini ada lampu powernya. Ini mohon maaf ya, kebalik ya. Ini lampu powernya di sini. Agak kurang kelihatan ya di sini ya. Nah, di sini ada powernya, tombol powernya. Ini kalau saya kasih supply-nya 12 volt, ini nyala nanti. Di sini ada nyala lampu merah, cuma indikatornya saja. Waktu kita pencet ini sama sekali tidak ada responnya ya. Oke, mari kita periksa. Dan untuk groundnya boleh kita ambil di bodinya saja seperti ini ya. Ini kurang tancap di sini saja ya. Oke. Sahabat YouTube, di sini sudah kelihatan ya warna merahnya. Ini ya agak kurang terang ya. Nah, ini merahnya di tombol powernya. Nah, ini kalau kita pencet, ini sama sekali tidak ada reaksinya, tidak ada responsinya. Sekarang kita periksa di IC regulatornya atau IC step down-nya. Apakah di sini tegangannya di inputnya 12 volt itu masuk, dan kita cek di EN-nya itu ya. EN-nya itu sepengetahuan saya dia ibarat saklar ya. Kalau EN itu ibarat saklar. Dan juga kalau yang jenis seperti ini kodenya XL 1507 kalau nggak salah saya, XL 1507. Nah, IC step down ini dia di kaki pin 1 itu adalah in-nya ya.
in DC 12 volt, dan outnya ada di kaki 2 di pin 2. Itu outnya jadinya nanti bukan 12 tetapi 5 volt ya. Dan di tengahnya adalah groundnya, dan juga di kaki 4 nya itu adalah feedbacknya ya. Sebentar saya ambil contohnya saja biar lebih jelas ya.
Oke, saya ini dulu. Seperti ini ya. Nah, di sini di pin yang ini ya. Di sini dia itu kebiasaan tegangannya di sini itu sekitar lebih dan kurang ya. Lebih dan kurang ini 5 volt ya, ini 5 volt. Nanti di sini dia akan menuju masuk ke IC regulator juga di sini yang jenisnya 1117 ya. Nah, dia ada yang 1,8, ada yang 1,2, ada yang 3,3 volt ya. Nah, di sini ini outnya ya, ini outnya, kaki tengahnya outnya. Ini outputnya tidak masuk ya, tidak keluar ya. Ini tidak ada sama sekali tegangan di outputnya. Nah, jadi kalau misalnya di sini nggak ada, kita periksa di inputnya. Inputnya ada di kaki 1. Nah, inputnya juga tidak ada tegangan sama sekali. Kalau ini fungsinya untuk switch juga ya, tetapi di sini bukan tidak ada daya volt yang tinggi, cuma ini sekitar 0, sekian volt ya. Nah, di sini untuk 3,3 voltnya juga, ini juga 3,3 voltnya juga. Ini innya 5 volt dan keluarnya itu yaitu outnya itu sekitar 3,3 volt. Nah, untuk jenis seperti ini, di sini dia menggunakan coil ya. Coil ini kayak sejenis kalau di TV tabung itu ibarat playback ya, kata umumnya ibarat playback. Dia berfungsi untuk menancapkan layar ataupun berfungsi sebagai penerang layar ya ke lampu layarnya. Nanti di sini ada soket lampu layar. Yang jenis seperti ini dia masuknya dari DC, keluarnya AC. Ya, ini keluarnya AC nih. Ya, ini bukan DC lagi tetapi AC. Ya, nanti kalau misalnya nanti malam ini hidup, nanti akan saya tes di sini menggunakan tes pen ya di kakinya. Itu pasti nyala. Nah, untuk selanjutnya di sini belum ada respon sama sekali. Yang ada nah, saya kasih tahu dulu di sini ada satu lagi. Di sini ada pin ya. Nah, ini kan keluarnya di multitesternya 1,2 ya. Sedangkan ini yang dibutuhkan bukan 1,2 tetapi sekitar 9 volt. Nah, ini sekitar 9 volt. Dan keluar dari sini ini sekitar 5 volt tetapi ini belum ada tegangan sama sekali. Baik, sekarang kita periksa di jalur mana yang bermasalah. Saya yakin ini ada permasalahan lagi pada jalur PCB, mungkin ada yang putus ya. Nanti kita akan sambung ataupun kita jumper. Kita matikan dulu. Oke, sahabat YouTube, kita periksa dulu ya untuk jalur-jalurnya di sini.
Di sini ada kejanggalan ya. Ini ada kejanggalan. Ini lihat di multitesternya tidak full ya. Ini karena dia satu jalur ini. Nah, ini satu jalur. Nah, ini dari kaki outnya ya. Ini outnya. Out dari IC step down. Ya, di sini IC step down. Ini menuju ke pin 2. Nah, di sini yang ini dengan ini mungkin di jumper aja bisa juga ya, dikarenakan ini menggunakan lilitan. Di sini ada lilitannya. Maka fungsi lilitan ini sama saja ya, dia tidak ada hambatan sama sekali seperti ini ya. Nah, jadi kita periksa lagi pin ini menuju ke elko. Di sini kaki elko ya. Ini elko yang saya ganti. Ini 470 mikrofarad ya. Oke, di sini bagus jalurnya. Ini adalah lilitan juga ini. Bukan resistor ya, tetapi ini kayak ibaratnya spring. Ini kita periksa sebelah sini. Nah, ini bagus, tidak ada rusaknya. Dan kakinya ini dia menuju ke pin ini ya. Ini menuju ke PCB-nya si panel LCD. Nah, sekarang kita periksa di sini. Nah, ini tidak keluar sama sekali ya. Maksudnya bukan tidak keluar, tetapi kayak tidak terhubung. Di multitesternya cuman jalan setengah ya. Nah, ini cuma jalan setengah. Jadi pin ini dia jalurnya di bawah sini, dia menuju ke kaki elko ya, masuk ke elko dulu. Nah, di sini ada elko 220 volt ya. Dia masuk ke situ dulu, dari situ baru dia keluar lagi ke sini. Nah, ke sini. Nah, di sini bagus kan? Nah, di sini full jalurnya. Nah, di sininya cuma setengah ya. Oke, ini dapat satu. Sekarang kita jumper dulu jalur itu. Kita gunakan kabel asal aja dulu. Oke, kita jumper dulu ya. Dari ini ya, di sini. Oke, ini sudah saya jumper. Kita periksa lagi. Nah, ini sudah terhubung ya. Oke, baik, kalau begitu kita tes ulang ya. Kita tes ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini belum hidup juga ya.
Ini sudah saya jumper tapi belum hidup juga. Untuk tegangannya kita cek dulu apakah sudah masuk. Belum ada ya, belum ada sama sekali, belum ada reaksinya. Oke, kita periksa ulang ya. Coba saya lepaskan dulu jemperan ini. Kita periksa lagi di yang lainnya. Ini bagus ya. Coba saya lepaskan dulu fleksibelnya biar mudah ya. Mungkin di sini ada sedikit kecurigaan saya. Ini ya. Nah, coba lihat sahabat YouTube di sini begitu saya angkat ininya ya. Ini langsung terkupas ya, jalur PCB-nya terkupas. Kayak ada bekas kena airnya ya. Oke, kita periksa dulu ya di jalurnya. Oke,
ini bagus ya, jalurnya dia masuk ke sini ya, di ini ya, ini bagus. Di sini ada satu lagi ya, kurang kelihatan. Nah ini tidak apa ya, tidak terhubung penuh ya di avometernya, di multitexternya cuma jalan tidak full, jarumnya tidak mentok kemari itu ya. Oke, kita periksa dulu jalur itu menuju kemana. Satu dua tiga, sini dia. Ini ya, ini yang satu lubangnya ya, ini satu lubang, ini untuk penghubungnya. Oke, kita sini, lewat sini agak susah sedikit, kita jumper ya. Oke, coba kita jumper dulu. Sebelum kita jumper, langkah baiknya kita kasih vlog dulu ataupun ini ya, biar mudah kerjanya. Oke, kalau sudah kita kasih amtek, sekarang kita coba solder dulu ya, kita kasih timah dulu di jalurnya biar mudah kita periksa. Ini jalurnya putus ya, putus, mungkin tidak bisa kita hubungkan lewat sini. Nah, coba kita lihat di sini. Oke, sahabat YouTube, kita jumper dulu ya. Ini untuk kabelnya jangan terlalu keras juga ya, karena di sini ini ada, saya pakai kabel bekas ya.
kecil, takutnya nanti lama kelamaan terlepas ataupun bisa saja jalur ini putus ya. Ini karena ini kabelnya agak sedikit keras. Oke, kita kasih lem aja dulu. Oke, sekarang kita coba lagi. Kita pasangkan soketnya dulu ya, fleksibelnya. Ini nanti saya akan cari gantian juga, fleksibelnya ini agak sedikit susah ya, kita cari yang lain nanti. Ini yang penting tuh tes aja ya. Oke, sekarang kita uji coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini lampu birunya. Nah, udah nyala kan? Waduh, ini LCD-nya parah ini. Benar, ini kayaknya kena air ya. Ini dari LCD-nya kelihatan ya. Tuh ya. LCD-nya kelihatan. Kayak ada lautan di dalam ya. Oke, ini blank putih. Apanya penyebabnya? Apakah LCD-nya? Tetapi belum bisa kita vonis LCD. Bisa saja ada yang lain lagi, mungkin dari komponennya, ataupun bisa saja dari fleksibelnya yang tidak terlalu connect. Sekarang kita periksa di bagian AC ini dulu, apakah tegangannya sudah ada, sudah normal. Kalau memang sudah normal, nanti kita perbaiki LCD-nya. Kita periksa dulu di tegangannya ya. Ini tadi di kaki ini ya, ini tegangan yang masuk ke LCD ya. Kita periksa di pin 1 2 3 4 5 ya. Nah, ini untuk astagfirullahaladzim. Ini tegangannya sudah masuk ya. Ini ke panel LCD-nya sudah masuk, sudah bekerja. Sekarang kita cek di sini. Ini ya, untuk 10 volt sudah ada, yang tadinya curigaan saya sekitar 9 volt. Sekarang kita periksa ya 5 voltnya. 5 voltnya belum ada ya. Untuk yang 10 ataupun 9 voltnya sudah ada, cuma di sini sekitar 10 volt ya. Minimalnya ini 9 volt. Oke, baik, sekarang coba kita periksa di AC step down nya. Ini masih belum ada perubahan. Oke, sekarang kita cek. Oh, mungkin yang tadi ya, yang belum kita jumper, yang udah saya lepaskan tadi, coba saya jumper ulang. Sekarang kita jumper ulang ya, yang tadinya. Mudah-mudahan Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah ada perubahan di LCD-nya, ada garis-garisnya ya. Ini agak ada garis-garis kayak ngeblank ya. Coba saya periksa AC step down-nya. Di sini 5 voltnya sudah ada. Dan yang tadi saya bilang di AC step down XL 1507 ini, dia di EN-nya itu 12. Nah, maka kalau misalnya ini udah bekerja, maka 12 itu hilang.
yang ada di EN nya 12 voltnya ya kan. Ini hilang dia, astagfirullahaladzim, ini hilang, sama sekali tidak ada ya. Seperti yang ini masih ada 9 volt ya. Oke, masih ada ya. Sedangkan yang ini sudah tidak ada lagi, dikarenakan dia sudah bekerja. Lumayan panas ya. Oke, sekarang coba kita matikan dulu, kita lihat soket LCD nya apakah soketnya yang longgar. Bekas masuk air. Ini kalau rusak LCD nya tidak ada stok sama saya ini, karena ini LCD model lama ya, lama sekali ini. Tidak ada perubahan. Oke, sahabat, itu tidak ada perubahan. Coba kita periksa di soketnya ya. Fleksibel, coba saya lihat fleksibel, apakah fleksibel masuknya bagus atau enggak. Ini di dalamnya kayak ada kerak-kerak kayak gitu ya. Ini harus kita congkel dulu.
Oke sahabat YouTube, ini sudah saya berusaha LCD-nya. Terkadang tampil ya, terkadang tidak. Ini bermasalah pada LCD-nya ya. Ini udah hidup ya, tampil ya, sudah tampil ya. Alhamdulillah ini udah tampil DVD. Udah hidup ya, untuk TV-nya udah normal. Oke. Baik, sekarang kita cek di tegangannya apakah stabil atau tidaknya. Di sini 5 volt keluar ya. Bentar ya, saya paskan dulu. Ini salah saya jumper ya, jumpernya kemarin. Kita hidupkan lagi. Oke, sudah hidup ya, udah normal. Sekarang kita periksa tegangannya apakah ada naik turun. Di sini 5 volt ya, normal. Oke. Sekarang kita cek di sini 8 volt, 9 volt. Oke sahabat YouTube, seperti itu saja pada malam ini. Alhamdulillah untuk TV-nya sudah hidup normal. Di lain waktu kita berjumpa lagi, semoga bisa bermanfaat ya. Jadi kerusakan seperti ini bisa dari komponennya, bisa saja dari jalurnya yang bermasalah. Maka itulah yang dibutuhkan di bidang elektronik, itu adalah teliti ya. Kalau kita tidak teliti, maka apapun yang kita ganti nggak bakal berhasil, dikarenakan terkadang yang tidak rusak kita gantikan juga, seperti itu ya. Oke, gitu saja, semoga bisa bermanfaat buat kita semua, terutama sekali buat saya pribadi. Sekian, terima kasih, mohon bantu subscribe nya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.